Tito, Pak ya. Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri, Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini, Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang, Pak. Jadi ada 3 orang itu, Pak ya. Belajar ini, Pak, nggak usah saya perdalam lagi. Ada yang namanya disebut-sebut tadi masih diam, Pak ya. Kecuali Pak Beni Mamoto ya. Ngomongnya kenceng tapi salah. Kenapa Pak Beni Mamoto seakan-akan mempercayai begitu saja? Ya. Dan skenario yang dibuat itu, beliau ketemu dengan Pak Sambo nangis. Sehingga kagetlah Jenderal Bintang 2 dengan jabatan yang sangat strategis dan power bisa nangis. Begitu juga. Saya katakan kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu, bukan. Saya malah tidak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu loh, divisi Propam itu 1 bintang 2 kepalanya, lalu di bawahnya itu bironya ada 3 bintang 1, di mana setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo juga. Kalau dia menghukum Pak Sambo juga gitu. Kenapa ini tidak dipisah aja? Kayak kita membuat trias politika itu, yang meriksa dan yang menyelidiki beda dong, yang memutus beda, kira-kira. Politisi PDIP ini singgung nama mantan Kapolri Tito Karnavian di kasus Verdi Sambo. Politisi PDIP Arteria Dahlan menyinggung nama mantan Kapolri Tito Karnavian dalam kasus Verdi Sambo saat DPR dengan Mahfud MD di Komisi 3 DPR Senin. Anggota DPR 3 Arteria Dahlan mempertanyakan sikap Menko Polhukam Yasona Lauli dan mantan Kapolri Tito Karnavian dalam kasus Verdi Sambo. Penyebutan nama Tito Karnavian yang saat ini jadi Mendagri dan Yasona Lauli dilontarkan Arteria Dahlan kepada Mahfud MD dalam DPR Komisi 3 DPR Senin. Arteria Dahlan juga menanyakan soal anggota DPR RI yang dihubungi Irjen Verdi Sambo soal dugaan merancang skenario. Politisi PDIP itu juga mempertanyakan soal Mahfud menyampaikan ada tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Bahkan, lanjut Arteria, Mahfud juga meminta agar penetapan tersangka tidak hanya berhenti di Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Mahfud MD juga mengungkap skenario pertama Irjen Verdi Sambo dalam kasus dugaan baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer. Menurutnya, Komisioner Kompolnas sempat dipanggil Sambo yakni Pungki Indarti dan salah satu komisioner Komnas HAM. Lalu, kata Mahfud, salah satu komisioner Kompolnas menjawab yang dipanggil mantan Kepala Divisi Propam Polri itu Pungki Indarti. Lalu Mahfud sempat memanggil Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Pungki Indarti ke rumah usia balik ibadah haji. Lalu Mahfud sempat memanggil Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Pungki Indarti ke rumahnya di usia balik ibadah haji. Menurutnya, panggilan kepada Komisioner Kompolnas itu menanyakan perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua. Terungkap Kapolri yang minta Irjen Sambo dihukum mati. Ini keterangan penasehat ahli Kapolri. Terungkap bila sosok yang meminta Irjen Verdi Sambo dijerat pasal dengan sanksi berat hukuman mati adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit. Irjen Verdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, dan 3 anak buahnya memang dijerat pasal 340 KUHP dengan salah satu sanksi terberat adalah hukuman mati, selain penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun lamanya. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara sekaligus penasehat Kapolri bidang politik, Hermawan Sulistyo mengungkapkan kalau sebenarnya Kapolri yang meminta agar Irjen Verdi Sambo dijerat menggunakan pasal 340 KUHP, yang hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati karena keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Suami Putri Chandrawati itu dijerat menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo pasal 56 KUHP. Kapolri juga meminta siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya, termasuk soal aliran dana yang disebut mengalir ke sejumlah pihak dalam pusaran kasus yang dihadapi Irjen Verdi Sambo. Hermawan Sulistyo juga sebut bekas staf dan penasehat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah adalah pihak yang membagi-bagikan uang dalam pusaran kasus pembunuhan yang dihadapi Irjen Verdi Sambo.
Hal itu merespons pernyataan penasihat Tampak Saur Siagian soal aliran dana dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Hermawan Sulistyo lebih lanjut menyampaikan Fahmi Alamsyah dalam eksistensinya bukan hanya dikenal sebagai staf dan penasihat ahli Kapolri. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bukan dikenal kerap membagi-bagi duit. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bahkan dikenal kerap membagi-bagi duit. Dikonfirmasi apakah uang yang dibagi-bagikan Fahmi Alamsyah berasal dari Irjen Verdi Sambo. Hermawan Sulistyo mengaku tidak tahu dari mana asal usul uang yang dibagikan oleh Fahmi Alamsyah ke sejumlah pihak. Oleh karena itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah ditekan untuk mundur dari jabatan staf dan penasihat ahli Kapolri. Bukan hanya itu, Hermawan Sulistyo mengungkapkan soal polemik aliran dana tersebut juga membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi tertantang. Polri telah menetapkan Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pasutri ini sama-sama disangkakan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Di balik kekejaman Pasutri ini, ada yang menjadi pertimbangan polisi dan kemungkinan majelis hakim nanti. Sebab Pasutri ini masih memiliki anak bayi berusia 1,5 tahun. Bayi itu merupakan anak keempat mereka. Diketahui, Verdi Sambo dan Putri Candrawati memiliki 4 orang anak, yakni berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Komarudin Simanjuntak mengaku ingin mengadopsi anak Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang berusia 1,5 tahun. Ia berjanji akan menyekolahkan anak Verdi Sambo dan Putri Candrawati sampai menjadi dokter. Komarudin mengungkapkan mulanya penyidik mempertimbangkan anak Putri Candrawati yang masih bayi saat ingin melakukan penetapan tersangka. Menurut Komarudin, terkait nasib anak Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang baru masih kecil seharusnya tak menjadi penghalang sebagai penyidik. Ia lalu membandingkan dengan nasib Brigadir J. Diketahui, Verdi Sambo dan Putri Candrawati dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Verdi Sambo dan Putri Candrawati terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan. Komarudin pegang 5 surat kuasa dari keluarga Brigadir J bakal laporkan nama-nama ini. Komarudin Simanjuntak bakal melaporkan orang-orang yang diduga terlibat skenario bohong pembunuhan Brigadir J. Mulai dari pembuat skenario hingga penyebar informasi bohong. Sejumlah nama pun disebut Komarudin, diantaranya anggota Kompolnas Benny Mamoto, istri Verdi Sambo yakni Putri Candrawati, hingga mantan Kapolres Jakarta Selatan. Pernyataan ini dikatakan Komarudin Simanjuntak saat ditemui di Jambi, Kamis 18 Agustus 2022 silam. Pernyataan ini dikatakan Komarudin Simanjuntak saat ditemui di Jambi, Kamis 18 Agustus 2022 siang. Komarudin menjelaskan kedatangannya ke Jambi untuk mengambil atau meminta tanda tangan surat kuasa. Tidak tanggung-tanggung, Komarudin menjelaskan ia akan meminta 5 surat kuasa sekaligus, yakni melaporkan Irjen Pol Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual, yang dimana, kata Komarudin, Verdi Sambo mengatakan Brigadir Yosua menodongkan senjata kepada Putri Candrawati. Ia menjelaskan laporan tersebut juga telah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang melanggar pasal 318 KUH pidana junto pasal 5556. Selain itu, surat kuasa kedua yang diminta Komarudin Simanjuntak yakni untuk melaporkan kasus pencurian, yang dimana diduga uang Brigadir Yosua dicuri. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua, dipindahkan ke rekening tersangka sebesar 200 juta rupiah yang terdata pada 11 Juli 2022. Dalam kasus ini, Komarudin Simanjuntak akan melaporkan transaksi tindak pidana pencucian uang. Kemudian, surat kuasa ketiga yakni adanya upaya menghalangi penyelidikan atau melakukan upaya obstruction of justice, yakni melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223, junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Surat kuasa berikutnya menyebar informasi bohong. Dalam hal ini, kata Komarudin Simanjuntak, sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong dan memfitnah orang mati, yaitu pasal 321 KUH pidana.